Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, a'adzakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-12. 12 atau 13? Malam yang ke-13, dan sebahagian dari kaum muslimin sudah masuki malam yang ke-14, tergantung mulai puasanya. Baik, kita lanjutkan tentang khairul a'mal fi Ramadan. Amal-amal atau ibadah-ibadah yang sangat istimewa jika dilakukan di dalam bulan Ramadan. Pertama sudah kita sampaikan, yaitu puasa Ramadan itu sendiri. Yang kedua, salat tarawih. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, pada malam hari ini termasuk ibadah yang sangat agung dikerjakan di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran atau qiraatul Quran, atau bahasa kitanya baca Al-Quran. Jemaah berbahagia, para ulama terdahulu yang disebut dengan salafus saleh itu begitu tinggi tingkat semangat mereka di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Disebutkan misalnya Utsman ibnu Affan itu bisa mengkhatamkan Quran sekali sehari. Ada di kalangan sahabat itu yang mengkhatamkan Quran sekali dalam 2 hari. Para ulama dahulu juga ada yang mengkhatamkan Quran sekali dalam 3 hari atau sekali dalam sepekan. Malah ada riwayat menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimallahu tabaraka taala selama Ramadan itu khatam Quran sittuna marrah, yaitu 60 kali. Berarti satu harinya 2 kali. Mungkin bagi kita terasa asing, ya, kapan narik napasnya itu. Tetapi bagi yang hafiz tentu bukan hal yang sulit. Misalnya pada 4 hari Ramadan tahun ini, saya mendapatkan kiriman melalui via WA group itu ada salah satu santri di Bogor. Hari yang ketiga itu sudah khatam Quran 2 kali. Ini untuk ukuran kita orang Indonesia, seorang santri yang baru setingkat sanawiyah atau SMP. Hari ketiga sudah khatam 2 kali. Jadi bagi orang yang hafiz bukanlah hal yang sulit untuk mengkhatamkan Quran sekali sehari atau sekali 2 hari. Kalau kita yang tidak hafiz, apalagi juga membacanya terbata-bata, ini memang terasa sulit. Nah, persoalan berikutnya adalah ada memang petunjuk Nabi SAW kalau mengkhatamkan Quran itu sebaiknya tidak kurang dari 3 hari. Artinya paling tidak hari yang terpakai untuk mengkhatamkan Quran 30 juz itu adalah 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari itu digambarkan la yujawizu hanaqarah, Quran yang dibaca itu tidak melewati tenggorokan. Maksudnya tidak menyentuh ke hati. Artinya tidak sempat mentadaburi ayat yang dibaca itu. Itu ada memang petunjuk Nabi seperti itu. Jadi paling sedikit hari yang kita pakai untuk membaca Quran khatam 3 hari. Tetapi perilaku sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in atau a'immah al-mujtahidin, para ulama-ulama terdahulu, justru ada yang khatam sekali sehari, sekali 2 hari, artinya kurang dari 3 hari. Ini bagaimana?
Ada pendapat salah seorang ulama besar di kalangan Al-Sunnah, ini Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak memberikan penjelasan demikian. Kata beliau, di dalam hari-hari normal memang betul, ya, paling sedikit hari yang dipakai untuk baca Quran itu adalah 3 hari khatam. Tetapi untuk di bulan Ramadan, kata beliau tidak demikian. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu titik tekannya bukan mentadabburi ayatnya, tetapi ala kasratit tilawah, bagaimana memperbanyak baca, baca dan baca. Kenapa? Karena satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Dan Rasul menggambarkan alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi membaca alif lam mim itu 3 huruf itu. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Jadi dengan membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebajikan. Bagaimana kalau khatam Quran, berapa ribu huruf yang kebaca, dikalikan dengan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Disitulah para salafus saleh, ulama terdahulu mementingkan untuk memperbanyak baca, bukan mentadaburinya. Kemudian salah seorang ulama juga di kalangan Ahlussunnah, Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya menyebutkan demikian. Sesungguhnya, ya, dikatakan innama waran nabi an-nahyi an qiraatil Quran fi aqall min salasi alal mudawamati ala zalik. Kata beliau, larangan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari untuk khatamnya itu kalau didawamkan terus menerus seperti itu, nggak boleh. Tapi berbeda, kata beliau, dikatakan sini misalnya fa amma fil awqatil mufaddalah, adapun pada waktu-waktu yang istimewa seperti di bulan Ramadan, khususnya malam-malam terakhir, 10 terakhir Ramadan yang orang banyak beriktikaf untuk mencari malam qadar atau disebut dengan Lailatul Qadar, maka yang demikian, kata beliau, adalah fayustahabbu al-iksar fiha, malah dianjurkan untuk memperbanyak. Apa aja yang diperbanyak di situ? Tilawah Quran, ya, memperbanyak doa, berzikir kepada Allah Tabaraka Taala. Jadi kebiasaan para ulama-ulama dahulu adalah memperbanyak baca Al-Quran. Imam Malik misalnya yang terkenal, Imam Maliki, ya, itu beliau seorang ahli hadis, terkenal dengan tulisan beliau, karangannya kitab Al-Muwatta, ya. Beliau juga ahli fikih. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau tidak menoleh lagi kepada kitab-kitab yang lain, kepada buku-buku yang lain. Yang ada adalah Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri, banyak ulama-ulama kalau sudah masuk bulan Ramadan mereka tidak lagi menoleh ke bacaan-bacaan yang lain. Mereka hanya fokus untuk memperbanyak baca Quran, banyak khatam Al-Quran. Itu kebiasaan pertama para salafus saleh, ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, mereka itu adalah menangis ketika membaca Al-Quran. Ya, mereka itu menangis membaca Quran. Memang ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini buah dari mentadabburi ayat-ayat yang dibaca itu adalah al-buka inda tilawah. Ya, ini menangis ketika membaca Al-Quran. Tentu saja menangis membaca Quran itu menangis karena menghayati apa yang dibaca. Mungkin itu terjadi di dalam salat, mungkin juga terjadi di luar salat. Ada sebuah kejadian ketika itu saya lagi sholat subuh, ya, di Masjid Nabawi. Ketika itu subuh ini imam sholat subuh itu membaca surah Al-Qiyamah. Cukup panjang itu surah. Yang di sebelah kiri saya itu dia menangis dan menangis terisak-isak di dalam sholatnya, baik rakaat pertama sampai rakaat kedua. Kemudian setelah salam, mohon maaf ya, saya tidak tahu ini orang berasal dari mana, tapi melihat dari posturnya, wajahnya, kulitnya, hampir dipastikan ini orang-orang Afrika. Tapi mana tempatnya belum tahu. Akhirnya saya berkenalan dengan beliau dalam berbahasa Arab.
Assalamualaikum, afwan ya akhi, Anda dari mana? Gitu. Dia mengatakan dari Somalia. Pastinya itu kulit hitam, orang Somalia. Lalu saya memperkenalkan ini, saya saudara Anda dari Indonesia. Kemudian saya lanjut bertanya, mohon maaf, apa yang menyebabkan Anda tadi menangis? Sebenarnya sudah bisa kita tebak sebenarnya, karena ketika ayat-ayat bercerita tentang surga dan neraka, beliau itu menangis dan menangis. Akhirnya dia jawab, kata dia, siapalah saya ini nggak ada siapa-siapanya, kata dia. Makanya ketika Allah bercerita tentang neraka, saya takut kalau saya adalah satu di antara penghuni neraka itu nanti. Dan ketika Allah bercerita tentang surga, saya takut kalau saya termasuk orang yang diharamkan Allah masuk surga. Itulah saya menangis, saya takut dan takut. Jemaah berbahagia, kulit beliau jauh lebih hitam dibandingkan kulit saya. Kalau istilah ganteng, mungkin gantengan saya dari dia. Ya. Tetapi bicara masalah kebersihan hati, kebeningan jiwa, kebersihan hati dan kebeningan jiwa, saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kenapa? Saya tidak menangis. Saya paham itu ayat yang dibaca, saya ngerti ayat yang dibaca, saya mentadaburi itu ayat dibaca oleh imam. Tapi pemahaman dan tadabbur saya tidak bisa mengantarkan saya untuk menangis ketika mendengar imam membaca. Berbeda dengan saudara kita yang dari Somalia yang hitam legam ini, hatinya putih, jiwanya bersih, begitu mudah bagi dia untuk menyerap pemahaman Quran dan masuknya itu wahyu ke dalam raganya, dan dia menangis. Jadi anak-anak sekalian, Utsman bin Affan tuh kalau baca Quran menangis. Bahkan di dalam kitab At-Takhwifu minan Nar, ya, takutnya dari api neraka, yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika Hasan Al-Basri menjadi imam di dalam solatnya, solat jahar, dia membaca surat Al-Qiyamah. Salah seorang putranya sebagai makmum di belakang jatuh pingsan. Kenapa? Karena menghayati ayat yang dibaca oleh ayahnya di dalam solat. Begitu tingginya tadabbur mereka terhadap ayat Quran. Makanya Nabi, kalau kita membaca Quran, kata Nabi apa? Fabku, nangislah kamu. Kalau tidak bisa menangis, watabakau, berusahalah kamu untuk menangis. Tentu saja tangisan di sini tangis dari sebuah penghayatan, pemahaman, pentadabburan terhadap ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Allah anugerahi kita rezeki untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Quran. Lebih dari itu kita memohon kepada Allah, Allah berikan kita rezeki, kemampuan, taufik untuk mampu mengamalkan Al-Quran di dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.